Oke, kita lanjut yang terputus tadi ya. Saya buka open ininya. Ya. Nah, di sini ada kesalahannya. Kenapa dia 0 ya? Karena gini, tadi kan saya bilang kita akan belajar if tunggal dan if jamak. Nah, di sini rumusnya ini sebenarnya mirip ya, tapi hanya saja di sini saya lupa menghapus. Nah, ini. Jadi saya langsung perbaiki ya. 0. Ini jangan 0, ada ketentuan lain sih kalau 0. Karena di sini saya akan langsung ganti, dia menjadi begini. Keputusan kedua. Nah, ya, karena if tunggal ini dia langsung selesai. Ya, oke, saya akan ulang. Oke ya. Jadi tadi ada kesalahan sedikit, tapi kita perbaiki langsung. Jadi saya ulang lagi ya. If tunggal. If tunggal itu sama dengan if buka kurung X itu sel tes, Y itu pembanding. Pembanding ya. Z nilai pembanding. Titik koma, tanda kutip 2, ini wajib tanda kutip 2. Jangan bilang wajib, nanti ada kondisi lain dia nggak pakai kutip 2 ya. Saya kasih tahu gini aja. Di sini kan keputusan pertama. Oke, keputusan pertama ya. Keputusan pertama di sini saya pakai tanda kutip 2. Tanda kutip 2 itu hanya untuk huruf. Oke? Hanya untuk huruf. Kalau dia nanti angka, kita nggak perlu pakai kutip 2. Nah, itu ya. Oke. Titik koma, keputusan kedua. Titik koma, keputusan kedua. Sama. Jadi ingat aja, kalau ada karakter huruf, dia pakai kutip 2. Diapit kalau di awal dikasih, di akhir dikasih. Kemudian tutup kurung. Nah, satu lagi yang paling penting adalah if tunggal, dia langsung selesai. Langsung selesai maksud saya, langsung tutup kurung. Selesai. Jadi rumusnya hanya gini aja. Tidak ada koma-koma lagi, tidak ada tambahan lagi. Saya ulangi ya. Jadi if tunggal langsung selesai. Tidak ada koma-koma, tidak ada tambahan lain. Jadi segini aja rumusnya. Kenapa? Karena kalau saat if jamak, nanti dia ada koma panjang lagi. Kita lihat saja ya. Ini if jamak. Nah, ini if jamak nih kelihatan ya. If-nya ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, itu untuk gambaran saja. Nanti tapi, bukan hari ini. Kita kembali. Ya, jadi di sini saya tekankan lagi, if tunggal hanya segini saja rumusnya. Kita langsung praktekkan ya. Kita langsung terjemahkan di sini. Ini pernyataannya, jika jenis kelamin perempuan, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Nah, kita analisa dulu. Pertanyaan pertama, sebelum saya ke X, ke Y, ke Z ya, di sini kan ada keputusan pertama dan ada keputusan kedua. Nah, kita lihat dulu
dari pernyataan ini mana yang namanya keputusan pertama, mana yang namanya keputusan kedua. Kalau dari pernyataan kita ini, jika jenis kelamin perempuan, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Boleh dibuka mikrofonnya. Keputusan pertama yang mana? Perempuan. Ada yang lain mau jawab selain perempuan? Dari pernyataan kita ini, mana yang keputusan pertama, mana keputusan kedua? Keputusan pertama bukan perempuan. Keputusan pertama itu adalah lulus. Nah, ya, lulus inilah keputusan pertama. Keputusan kedua tidak lulus. Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa melihat mana nih keputusan pertama, mana keputusan kedua. Oh, keputusan pertama lulus. Jadi keputusan pertama lulus, keputusan kedua tidak lulus. Tuh, sampai sini paham ya? Sekarang pernyataannya masih ini, kita lihat lagi nih sekarang. Jadi kita bedah lagi ya. If, jelas di sini ada jika if. X. Kira-kira X ini akan apa tadi? Dari pernyataan ini mana X? If buka kurung X. Apa nih dari pernyataan ini? X itu cell test. Cell test artinya apa? Jenis kelamin. ya. Kelamin. Jadi X itu jenis kelamin. Ya. X itu jenis kelamin. Y. Y pembanding. Apa pembandingnya? Di sini pembandingnya kelihatan nggak nih? Lihat. Tidak. Sama dengan. Ya, betul sama dengan, tapi di sini tidak ditulis, tetapi kita dituntut apa? Logika kita berjalan. Oh, jenis kelamin perempuan itu maksudnya kira-kira apa nih pembandingnya? Atau kalau kita coba satu-satu gini, jika jenis kelamin lebih dari, kan nggak mungkin ya. Atau jika jenis kelamin kurang dari, kan nggak mungkin. Lebih dari sama dengan nggak mungkin lagi. Yang ini nggak mungkin lagi. Jadi yang paling cocok itu adalah sama dengan. Ya, itu ya. Jadi yang paling pas sama dengan. Oh, berarti nanti Y itu sama dengan kita ketik. Nah, jadi dari pernyataan ini kita harus mainkan logika kita. Apa nih yang sesuai? Oke. Z. Nilai pembanding. Nah, nilai pembanding Z ini apa sekarang? Dari pernyataan ini, pembandingnya adalah perempuan. Nah, jadi perempuan inilah yang dinamakan Z. Maka nanti di sini ya kita ketik perempuan. Nah, itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, Z di sini kenapa saya tidak kasih kutip 2? Seperti yang saya bilang tadi, Z ini nilainya bisa angka, bisa huruf. Kebetulan contoh kita ini huruf. Jadi nanti perempuannya pakai tanda kutip diapit di awal dan di akhir. Oke? Ya. Seperti itu. Sekarang kita coba tuliskan dalam bentuk rumus. Seperti apa kira-kira dalam bentuk rumus? Nah, kita mulai ya. Kita ikuti dari sini. Sama dengan if, saya tulis ya, if. Nah, sama dengan if, buka kurung. X. X tadi apa? X tadi, cell test. Berarti saya kliknya di mana? C12. Nah, betul ya. Di situ. Jadi saya klik di C12. Y, pembanding tadi apa? Setelah C12, Perempuan. Sama dengan. sama dengan. Ya, sama dengan ya. Nah, sama dengan Y. Z. Z apa kita tulis? Lulus. Z itu nilai pembanding.
Jika jenis kelamin perempuan, nah, ini sama dengan kita tulis perempuan. Yang boleh di unmute dulu tadi siapa? Oke, udah ini boleh dibuka lagi ya. Perempuan ya, perempuan. Catatannya ingat, tulisan perempuan di sini harus sama dengan tulisan yang ada di sini. Kalau dia tidak sama, dia akan terbaca. Kalau tidak sama, dia akan terbaca lulus atau tidak lulus. Tidak lulus terbaca. Nah, nanti kita buktikan ya. Oke, perempuan. Titik koma. Titik koma. Keputusan pertama tadi apa? Lulus. Lulus. Nah, kutip 2, ketik lulus. Kutip 2. Nah, itu maksudnya ya. Titik koma lagi. Keputusan kedua. Keputusan kedua apa? Tidak lulus. Nah, kita tulis lagi. Nah, kutip, jangan lupa kutip 2. Tidak lulus. Kutip 2. Tutup kurung. Belum saya enter. Jadi, seperti inilah rumusnya. Pernyataan jika jenis kelamin perempuan maka lulus, selain itu tidak lulus. Jika dijadikan rumus if, inilah rumusnya. Ini kurang S ya, L. Nah, tambahin S ya. Oke, ini rumusnya. Enter. Kita akan tarik ke bawah. Nah, kelihatan ya. Saya coba perbesar lagi. Nah, jadi rumusnya ini. Kalau ada pernyataan ini if tunggal. Jadi dia langsung selesai seperti ini. Ya. Nah, kita coba tes ya. Misal di sini salah nih atau kurang atau ketik huruf A. Nah, maka dia jadi tidak lulus gitu. Jadi di sini harus benar. Ya. Begitulah if tunggal. Dipahami dulu untuk if tunggal ya. Jadi sampai di sini kira-kira bisa ya mengikuti untuk if tunggal. Ikuti aja format rumus yang seperti saya buat ini. Penjelasannya kurang lebih ini seperti tadi. Nah, jadi jika ketemu pernyataan, silahkan diterjemahkan panduannya rumus ini. Nah, gitu. Atau saya contohkan satu lagi ya. Ini saya akan buat contoh satu lagi. Contoh lagi nih. Saya akan buat pernyataan lagi. Jika umur lebih dari 25, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Nah, jadi ini ada pernyataan seperti ini. Jika umur lebih dari 25, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, sekarang saya akan buatkan tabelnya di bawah sini. Umur, keterangan. Sini saya buat ada yang 35, ada yang 25, ada 25, ada 40. Oke. Ya. Oke. Ini saya punya pernyataan seperti ini. Nah, ini ya. Ini sekilas mirip dengan pernyataan ini. Nah, sekarang kita latihan ya. Jadi agar lebih Oke. Nah, sekarang di sini saya punya tabel umur. Umurnya ada yang 35, ada yang 25, ada yang 25, ada yang 40 gitu ya.
Sini saya buat aja 20 ya. Oke. Nah, sekarang rumusnya gimana nih? Boleh dibuka mikrofonnya, tidak masalah. Kita sama-sama coba. Mudah-mudahan nggak ada ini ya. Sama dengan if, ya. If buka kurung. Jika umur. Berarti C20. saya klik di C berapa? C20. C19. Tetap di baris pertama ya, jangan terpancing kalau di sini 25, jangan. Karena di baris ini tetap kita di baris sebelah kirinya ya. Oke. Jika umur lebih dari 25, if buka kurung C19. Kalau kita lihat di sini X-nya sudah, Y-nya, pembandingnya apa? Kita tulis apakah sama dengan, apakah kurang dari, ataukah lebih dari. Di sini jelas ya, lebih dari. Iya, berarti lebih dari. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau tadi sama dengan, ini ternyata lebih dari. Lebih dari berapa? 25. Nah, angka dia ya. Ketik langsung, saya tidak perlu kutip 2. Jadi pernyataannya gitu. Angka tanpa kutip 2, huruf pakai kutip 2. Oke ya. Ke sini. Titik koma. Nah, titik koma. Oh, keputusan pertama. Keputusan kedua. Keputusan pertama apa? Lulus. Lulus. Jangan lupa pakai kutip 2. Nah, titik koma lagi. Keputusan kedua. Tidak lulus. Tidak lulus. Ya, kutip 2. Jangan lupa. Terakhir apa? Kurung tutup. Iya, kurung tutup. Selesai, gini aja rumusnya. Enter. Ya. Tarik ke bawah ya. Itu hasilnya. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan nih. Kenapa 25 ini tidak lulus? Ada yang tahu? Lebih dari 25 lulus. Ini Ya, 25 tidak lulus. betul ya. Jadi jelas pada pernyataannya dia lebih dari. Jadi 25 wajar dia tidak lulus. Jadi yang lulus itu 26. 25 sendiri tidak lulus. Kecuali pernyataan di sini jika umur lebih dari sama dengan katanya. Nah, berarti baru dia bisa lulus 25. Kalau lebih dari sama dengan, berarti rumus kita nanti di sini apa? Di sini Lebih dari dan sama dengan. sama dengannya gini aja langsung. Ya. Nah, itu ya. Jadi dia seperti itu, tulis langsung. Nah, ini saya coba tambahkan sama dengan. Kalau saya tarik, maka dia baru lulus. Nah, saya kembalikan, saya hilangkan, kita sama sesuaikan dengan pernyataan di atas. Oke, jadi if tunggal if tunggal itu hanya segini aja rumusnya. Nah, udah selesai dia. Hanya langsung ada pernyataan lulus, tidak lulus, selesai. Hanya ada kondisi, satu kondisi langsung selesai. Nah, nanti ya, saya kasih lihat dulu. Bedanya dengan if jama itu apa? Kalau if tunggal kan satu, gini aja pernyataannya. If jama itu ini. Nih, contoh pernyataannya gini, ada 4. Jika golongan darah A, maka ruang kelasnya mawar. Golongan darah B, anggrek. AB, melati. O, tulip. Nah, ini if jamak. Ini tidak bisa dipakai rumus tadi. Tapi bisa kita pelajari. Itu bedanya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, boleh? Ada yang mau bertanya kira-kira sampai di sini? Jadi itu dipahami logikanya Pak ya? Betul. Logikanya dipahami,
Terus sebagai modal kita itu ini, rumus ini, format ini. Nah, jadi kita tetap kembali ke format ini. Format ini kita pahami, oh apa X, apa Y, apa Z. Catatan, mungkin di beberapa artikel atau di beberapa penjelasan lain itu dia bukan menuliskan X, Y, Z. Bisa saja A, B, C. Tapi sama maksudnya. Kebetulan saya aja nulisnya X, Y, Z. Itu. Tapi sama ini. Penjelasannya kurang lebih ini seperti tadi itu ya. Itu jadi hari ini ya kita ada 2 pembahasan. Pertama string yang tadi left, right dan mid. Yang kedua if tunggal. Nah, insya Allah mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk if jamak, tapi nanti maksudnya kita pastikan dulu untuk string dan if tunggal ini paham. Setelah itu baru kita coba masuk. Setelah if jamak itu yang banyak-banyak tadi ya, yang ini. If ini akan dimasukkan fungsi string yang left, right, mid. Nah, nanti itu. Jadi nanti kita masukin pelan-pelan gimana cara gabung if dan string tadi. Tapi nanti pelan-pelan. Yang pasti kita pahami dulu masing-masing. Stringnya kita paham, if tunggalnya kita paham, kita sudah yakin paham. Nah, kita mulai pelan-pelan masukin nih, gimana nih cara gabungnya 2 rumus ini. Nah, itu nanti. Jadi harapan saya kita paham dulu masing-masing rumus. Itu ya. Nah, mungkin untuk kedepannya setelah hari ini ya, untuk kelasnya kemungkinan kita akan saya open tuh di malam hari ya, karena kalau untuk sore hari seperti ini kayaknya mulai besok saya sudah ada kegiatan, jadi khawatirnya nggak kekejar kalau misalkan harus di sore. Jadi akan saya buka itu di malam hari untuk kelas Excel kita. Kemudian akan saya kasih jeda 1 hari 1 hari. Jadi mungkin hari ini Excel, besok itu mungkin Microsoft Word, besoknya lagi Excel. Jadi untuk Excel mungkin 3 kali seminggu jadi nanti. Untuk Word juga 3 kali seminggu gitu. Ya, untuk hari ini saya tutup dulu share-nya. Saya kira untuk hari ini kita yang ini dulu. Silakan dipahami perlahan ya. Ini memang sederhana tapi lumayan rumit ya saya kira. Nanti silakan pastikan kita sudah benar-benar paham yang ini. Karena ya kalau misalkan kita langsung masuk rumus baru khawatirnya ya kita kurang memahami yang seperti itu. Jadi mendingan sedikit-sedikit tapi lebih paham gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup lagi kelasnya? Nanti Pak, untuk mau screenshot yang string, Pak. yang Saya string. belum foto. String. Oke, saya share lagi ya yang string ya. String yang ini, tampilan yang ini atau yang mana? Kelihatan? Dari atas, Pak. Dari atas. Ya, Ya, ini. ini. Silakan. Bawahnya, Pak. Oke, segini ya. Ya. Terus ini. Ya. Oke. Oke. Ya. Untuk saya bilang tugas sih saya juga nggak terlalu mewajibkan ya tugas atau apa. Nanti gini aja untuk latihan di rumah, silakan dilihat lagi video kita ini. Minimal saya ingin teman-teman mengikuti yang kita praktekkan tadi, mulai dari string sama if ini. Itu aja untuk bahan latihan kita. Gitu ya. Silahkan nanti kalau misalkan selesai, kirim aja di grup kita, di share. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mengambilnya juga gitu. Nanti saya periksa gitu. Kalau saya bilang tugas nanti sifatnya wajib kan, saya juga nggak terlalu mewajibkan. Tapi ya silahkan masing-masing mencoba sendiri untuk latihan-latihan kita pada hari ini. Putar ulang aja videonya. Nanti saya share lagi di grup kita. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, hari juga sudah sore ya.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita tutup dengan berdoa masing-masing sesuai ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.